Tuhan, untuk kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Karena sejatinya hidup kami ini Tuhan tidak ada artinya tanpa Tuhan. Haleluya Yesus, Kau sudah rela mati menebus setiap dosa-dosa dan kesalahan kami Tuhan. Dan Engkau boleh memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, memahkotai kami Tuhan dengan haleluya Yesus, mahkota kebenaran-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, haleluya Yesus, Engkau akan terus menyertai kehidupan kami sampai akhir nanti Tuhan. Kami percaya Engkau akan menguatkan kami, haleluya Yesus, memberikan kami, haleluya, memimpin kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami akan dengar firman Tuhan. Biarlah kami persilakan Roh Kudus sendiri yang berkarya, haleluya Yesus, melalui lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah bukan dengan hikmat manusia, tapi biarlah Roh Kudus sendiri yang memimpin hamba-Mu ini Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami, pikiran kami, telinga kami lebar-lebar untuk kami ditaburi untuk oleh firman Tuhan. Kami sambut kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya. Wah, hampir capek. Macet Pak. Macet. Senin ya? Senin. Waduh. Macet banget. Ya, puji nama Tuhan. Ya, kita tadi memang agak mundur, jadi jam 19.30 mulai, jadi nggak terlambat amat gitu ya. Jadi baru mulai tadi Bapak masuk, kita baru mulai. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Ya. 14 ayat 15 sampai 21. Ya, ini pas banget kalau mau baca satu-satu. Dari Erin, dari sini ya. Erin muter. Yohanes 14 ayat ke-15 sampai 21. Yuk, mari mulai dari Erin ya. 2, 3. Ya, 14 dan 15. Yesus menjanjikan penghibur. Jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali padamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia dan akan menyatukan diriku kepadanya. Amin. Puji nama Tuhan.
Demikian kebenaran firman Tuhan. Yang berbahagia adalah barang siapa kita yang dengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Ya, begitu. Ya, saya ulangi judulnya. Yesus menjanjikan apa? Penghibur. Ya. Yesus menjanjikan penghibur, dan penghibur itu siapa yang dimaksud? Roh Kudus. Nah, hal yang unik ketika Tuhan Yesus menjanjikan sesuatu adalah dimulai justru di ayat 15, ya kan? Ayat 15 itu bunyinya begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintah. Nah, di sini tidak ada tanda-tanda bahwa atau hubungannya antara janji tersebut, gitu ya. Apa hubungannya Tuhan Yesus menjanjikan penghibur gitu? Kalau diawalinya kok jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, dan sebagai manusia biasa pada umumnya, ini dikatakan manusia biasa saja, mau saya luar biasa atau seorang hamba Tuhan atau seorang nabi atau enggak, ini adalah manusia pada umumnya, ya, pada umumnya. Tuhan sedang memberitahu bahwa jikalau engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita pada umumnya akan menuruti segala perintah, atau perintah itu adalah perintah itu nggak harus dalam bentuk kata kerja kasar ya. Kamu cuci piring, ini enggak ya. Perintah itu adalah suatu hal yang menunjukkan kata kerja, ya, kata kerja. Jadi kerjakan sesuatu, seharusnya kita menghendaki momennya istri saya, makanya ibu gembala pengen minum gitu ya, pengen minum. Secara otomatis ketika saya mengasihi dia nggak usah ngomong aja, saya sudah, oh iya dia habis makan ya, ya sudah saya ambilin nih minum. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kata kerja. Nah, itu tidak bisa dilakukan orang semua yang kita, semualah, nggak usah orang baru kenal Tuhan, semua nggak bisa kita melakukan semuanya itu karena kita mengetahui atau kita mengerti dengan akal kita. Jadi momennya siapa yang nggak tahu bahwa kalau ini contoh saja bahwa kalau membentak itu menyakiti orang, yang nggak tahu siapa? Kan semua orang tahu. Itu adalah pengetahuan. Siapa yang nggak tahu bahwa kalau masak air dicolokin nanti mendidih, semuanya pasti tahu. Ya. Itu pun dalam hal pekerjaan, apapun yang kita kerjakan. Pekerjaan itu bukan orang kerja saja ya. Pekerjaan itu apa yang bisa kita lakukan. Ya. Tetapi ternyata untuk tahu sesuatu, udah tahu sesuatu yang buruk ini, kalau kita lakukan maka akan merugikan, betul ya. Tetapi ternyata tidak cukup dengan pengetahuan kita,
bisa menghentikan kita untuk tidak melakukan itu, betul ya? Pada umumnya orang tahu itu nggak benar, tetapi tetap melakukan. Pada umumnya orang seperti itu. Udah tahu korupsi nanti ini bisa dihukum ya. Nanti ada audit dan lain sebagainya. Nanti ujung-ujungnya masuk penjara, tetap aja melakukan. Nah, justru di awal ini Tuhan memperkenalkan suatu level pengetahuan kita ya, kepada Tuhan, atau pengenalan kita kepada Tuhan, bahwa tidak mungkin kita bisa mengerjakan semua yang ada di Alkitab itu hanya karena kita tahu. Katakanlah 10 hukum Taurat lah ya, yang nggak usah susah-susah, yang nggak usah yang jelimet, 10 hukum Taurat aja, 10 ya. Yang 10 ini saja kita tahu semuanya dari A sampai Z sampai 10. Mungkin di sini ada yang belum hafal? Banyak. Oh, ada. Ya. 10, cuma 10 ya, kalau bisa dihafalin. Nanti di rumah cari 10 hukum Taurat. Nah, gitu ya. Tapi ya nggak perlu dihafal-hafalin juga, kalau kita ngerti bahwa kita memahami Tuhan, bahwa nanti hubungan kita itu seperti apa, itu nggak perlu dihafalkan. Karena hubungan kita dengan Tuhan adalah ternyata bukan hubungan karena hafalan. Mungkin yang di sini punya background bukan Kristen mungkin ya. Kenapa harus berapa kali berdoa? Kan cuman ada kata harus. Karena harus. Kita juga dengan Tuhan, tak perlu dengan kata harus, tetapi karena mengasihi. Jikalau kamu mengasihi aku, maka kamu akan menuruti segala perintah. Amin. Nah, ini diawali dulu dari kasih. Ya. Maka ketika sudah mengawali kita dengan kasih, kita bisa masuk ke level berikutnya dari pengenalan kita akan Tuhan. Jadi begini, saya pernah melihat debat kusir yang ada di TV, di YouTube ya, di YouTube. Bahwa ada seorang apologet Kristen gitu. Apologet itu orang yang bisa menjelaskan tentang kekristenan ya, sama orang yang mendebatnya dari saudara kita lah gitu ya. Lalu si apologet ini menjelaskan tentang kekristenan itu dengan begitu sangat sempurna, jelas dari A sampai Z, ya kan? Kekristenan itu A, B, C, D dan lain sebagainya. Kalau sudah dikasih tahu begitu, berarti seharusnya orang itu jadi mengerti, bukan ya? Jadi paham ya. Berarti ada pengetahuan kan? Ada pengetahuan. Oh, ternyata Kristen itu seperti itu. Tetapi alih-alih memahami itu dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan, tetapi justru si pendebat ini justru berusaha membalikkan lagi keadaan bahwa itu agamamu, ini agama. Artinya apa? Ternyata pengetahuan itu nggak cukup untuk kita bisa ngerti semua tentang Tuhan. Nah, ini kepala kita sekecil ini, ternyata Tuhan itu antariksa ke ujung dunia. Kita cuman ada di galaksi Bima Sakti. Ada Bima Sakti itu sudah jutaan bintang.
miliaran bintang, ada galaksi lagi yang lebih gede dari Bima Sakti. Berarti Tuhan, sangat besar, ya, sangat besar. Hanya dengan otak kita nggak sanggup mengerti. Ya, kita nggak sanggup mengerti. Tuhan ingin bahwa kalau kita mau bertumbuh dalam Tuhan, kalau kita mau semakin dewasa dalam Tuhan, tidak boleh tidak, kita harus semakin mengasihi. Harus semakin mengasihi. Dan tandanya orang yang mengasihi dia adalah menuruti perintahnya. Jadi jangan dibalik. Kalau orang sudah nurutin perintahnya berarti orang mengasihi dia. Belum tentu. Jadi jangan dibalik ya. Jangan dibalik. Tetapi kalau orang sudah mengasihi dia betul-betul, pasti dia menuruti perintah. Makanya Tuhan Yesus selalu ngomong kepada orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus itu berpuasa, dia melakukan hukum Taurat, dia melakukan sabat, dia melakukan semua yang tertulis dalam hukum Taurat itu. Tetapi apakah itu tanda dia mengasihi Tuhan? Tidak. Itu tanda bahwa dia merasa diri bangga. Jadi aku sudah orang yang hebat. Tapi menunjukkan justru dia orang yang sombong, merasa bahwa Tuhan itu hanya sebatas tulisan. Tuhan itu hanya sebatas tulisan. Puji nama Tuhan. Itu yang pertama. Ya, kalau kita mau kenal Tuhan harus mengasihi Dia. Lalu yang kedua, yang ayat yang ke-16 saya bacakan aja. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Aku itu berarti Yesus akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi kita melihat di sini ada birokrasi nggak sih? Ada ya, seolah-olah ada birokrasi ya. Jadi ini Allah Bapa, ini sebagai penggambaran aja sedikit ya. Inilah Allah Bapa, lalu ini Yesus. Nah, Yesus bicara, Bapak, itu ada Bu Lili sama Petra nih di depanmu, kasih Roh Kudus. Jadi Yesus minta kepada Bapa, lalu Bapa ngirim Roh Kudus. Nah, gitu ya. Seolah-olah seperti itu ya. Seolah-olah seperti itu. Tapi ini sebetulnya bukan komando, tetapi ini adalah alur yang namanya keilahian itu ya. Alur dari keilahian. Kita tahu sendiri bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah sebuah kesatuan. Amin ya. Di mana ada Bapa pasti ada Anak atau Putra. Di mana ada Putra pasti ada Roh Kudus. Nah, tetapi di sini sedang menunjukkan bahwa ini adalah gambaran bahwa Roh Kudus itu menggambarkan yang namanya keteraturan. Amin. Apa? Keteraturan. Roh Kudus itu memang menghormati yang namanya otoritas. Ya. Jadi kalau momennya Bapak Ibu dan Saudara di sini, kalau yang punya otoritas yang di rumah siapa? Suami. Ya kan? Otoritas yang mau bagaimana Pak Bambang adalah pemimpin.
di rumah, gitu ya. Hormatilah istri seharusnya menghormati bapak-bapak sebagai pemimpin. Ya. Begitu ibu gembala mau bagaimana, saya adalah di rumah adalah pemimpin. Di gereja otoritasnya siapa? Mamanya saya contohnya ya, sebagai gembala. Berarti wakilnya Tuhan di gereja ya. Saya nggak bisa masuk ke rumah bapak ibu saudara, gitu ya. Karena di rumah begitu saya masuk ke rumahnya Pak Ombing, yang berkuasa di situ siapa? Pak Ombing. Saya tamu, gitu. Jadi Roh Kudus juga sangat menghormati yang namanya otoritas. Dan dari ketiga itu yang memiliki otoritas tertinggi adalah Bapak. Tapi mereka memiliki kesetaraan ya. Pokoknya seperti suami istri saja lah. Contohnya saya dengan ibu gembala. Apakah jadi saya lebih hebat dari istri? Tidaklah ya. Tetapi tanggung jawab semuanya ada di saya sebagai suami. Di rumah kurang dan lain sebagainya, apapun itu tanggung jawab siapa? Suami, bukan istri, gitu. Nah, itulah sebagai suami. Bapak pun seperti itu. Sumber dari segala sumber itu Bapak. Nah, melalui Bapak, lalu Bapak itu berfirman. Itulah Yesus, gitu. Jadi nggak mungkin bisa dipisahkan antara Yesus dan Bapa. Lalu Yesus berdiri sendiri seolah-olah dia terpisah dari Bapa, nggak bisa. Cuman ini adalah menggambarkan suatu kesatuan yang punya tugas masing-masing, punya pribadi masing-masing. Ya. Kalau dibilang bahwa Tuhannya orang Kristen itu 3, ya bisa iya, bisa tidak. Ya. Karena memang 3 pribadinya, dan ini berbeda. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi kenapa bisa dibilang esa atau satu juga? Karena ini nggak mungkin bisa dipisah. Ya, seperti jempolnya Pak Bambang, saya ambil aja, saya bawa pulang, bisa. Saya enaknya memisahkan jempol dari badannya Pak Bambang, nggak bisa. Ini adalah kesatuan satu tubuh. Tuhan itu begitu rupa menghormati. Nah, yang mencurahkan Roh Kudus berarti siapa? Bapa. Atas inisiatif atau inisiatifnya dari Yesus Sang Firman itu. Makanya yang membaptis kita dengan Roh Kudus siapa? Yesus. Yang mencurahkan adalah Bapa, karena rohnya itu keluar dari Bapa. Nah, itu dia. Rohnya itu keluar dari Sang Bapa. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerimanya sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia sebab dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat yang sebelumnya tadi, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya ini harus dicatat. Jadi Tuhan Yesus itu memerintahkan Roh Kudus untuk menyertai kita selama-lamanya. Waktu kita rajin, Tuhan menyertai. Waktu kita malas, Tuhan menyertai. Waktu kita bandel-bandel, tetap menyertai. Tapi bayangkan seorang bapak
nemenin anaknya yang badil gregetan nggak? Pernah kita ngikutin anak kita, gregetan banget ya. Udah dikasih tahu ya kan, gini gitu tetap begitu aja, gregetan nggak? Kalau mau gampar deh gitu ya. Itulah Tuhan sama kita, tidak akan mungkin meninggalkan kita. Dia akan menyertai kita selama-lamanya. Tapi ada saatnya bahwa Roh Kudus akan diam, silent, ketika kita mendiamkan juga dia. Tapi dia tetap menyertai. Ya. Udah dikasih firman, ya, tetap aja begitu, ya. Udah baca firman baca, tetap begitu, ya. Nah, tetapi Tuhan itu Tuhan yang setia. Saya juga pernah sampaikan itu. Tuhan itu Allah yang setia. Sekalipun kita tidak setia, tetapi Tuhan itu tetap Allah yang setia. Ya. Nah, makanya diawalinya selalu dengan kata mengasihi. Masa kita tahu Tuhan yang Allah yang setia, kita tahu Dia itu setia, tapi seringnya kita memanfaatkan kesetiaan Tuhan. Itu yang jadi membuat Tuhan itu bersedih lihat kita kadang-kadang ya. Makanya kita harus menghargai apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, yaitu Roh Kudusnya. Kita minta Tuhan, penuhkanku dengan Roh Kudus. Tapi seharusnya kita juga harus tahu Tuhan bertanya, apakah kau benar-benar mengasihi aku? Kata Tuhan. Apa kau benar-benar mengasihi aku dan siap bahwa Roh Kudus itu akan tinggal sama kamu? Dan nanti menyaksikan engkau akan berbadil lagi, akan begini lagi, ya, akan begitu lagi, ya. Ya, kalau engkau benar-benar mengasihi aku, maka engkau akan menuruti segala perintah. Itu adalah tanda bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita akan menuruti. Jadi kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita nggak akan bikin Roh Kudus yang setia itu nemenin kita akan berduka cita, nggak akan. Amin ya. Amin. Ayat yang ke-17. Tadi saya ulang sekali lagi, yaitu Roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia ini tidak dapat melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Makanya kita akan disebut sebagai bait Allah. Bait Allah itu bukan gereja yang fisik seperti ini ya, bait Allah. Tetapi yang disebut bait Allah yang sejati itu adalah hidup kita. Hidup kita, tubuh kita. Ya. Bukan hati kita doang ya, bukan hati kita. Kita harus ingat yang menjadi bait Allah itu adalah tubuhnya kita, karena rohnya tinggal di dalam tubuh kita. Amin. Siapa yang di sini adalah baitnya Tuhan? Angkat tangannya. Kita adalah gereja-gerejanya Tuhan. Ya, yang disebut gereja itu ya kita ini. Kita lah ini gereja-gereja. Umat-umatnya Tuhan. Tempat di mana roh Tuhan hadir dan tinggal dalam hidup. Amin ya. Amin. Jadi ada satu pemahaman yang mengatakan seperti ini, bahwa Yesus hadirlah dalam kehidupanku gitu ya.
Itu nggak perlu ngomong Tuhan Yesus hadir, kan Tuhan Yesus hadirnya nanti, ya kan? Waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, gitu ya. Sekarang Tuhan Yesus di surga, yang ada di sini apa? Roh Kudus. Nah, ini pemahaman yang salah. Karena kita harus mengerti tadi, dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi ayat yang ke-8, ya, ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Terus aku datang kembali kepadamu. Berarti ketika ada Roh Kudus hadir di sini, berarti itu adalah representasi kehadiran siapa? Yesus. Itulah representasi kehadiran Yesus. Itulah representasi juga kehadiran Bapa. Jadi kalau kita berkata Yesus, Tuhan Yesus hadirlah di tempat ini, silakan. Itu berarti Roh Kudus yang akan ada di tempat ini, mengurapi kita. Tuhan Yesus itu tidak terikat ruang dan waktu. Cuman sekarang tidak terlihat. Amin. Ya, nanti kita semakin lama akan semakin kenal, ya. Amin. Semakin kenal Tritunggal itu seperti apa. Jadi begini, kita tidak mungkin bisa ketemu Bapa sekarang. Ya. Yang memperkenalkan Bapa itu harus dari urutannya harus dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang membawa kita mengenal Yesus. Dan Yesuslah ketika kita kenal Yesus, kita bisa melihat Bapa. Itu. Makanya kenapa ada ayat yang berkata bahwa janganlah engkau mendukakan Roh Kudus. Ya, karena orang yang tidak bisa diampuni adalah orang yang mendukakan Roh Kudus, bukan menista Yesus, bukan menista Bapa, tetapi dia yang mendukakan Roh Kudus. Kenapa? Bukan, Pak. Karena kalau orang sudah menolak Roh Kudus, dia nggak mungkin kenal Yesus. Orang yang nggak kenal Yesus nggak mungkin ketemu Bapa. Jadi kalau udah reject dari sini, maka dia binasa, udah pasti binasa. Dan orang yang menjelek-jelekin Yesus itu sudah pasti nggak kenal Roh Kudus. Menghukum orang yang nggak kenal Yesus, karena dia juga sebetulnya belum pernah kenal Roh Kudus. Nah, tetapi yang disebut orang yang mendukakan Roh Kudus ternyata itu bukan orang yang di luar Kristen. Orang yang sering mendukakan Roh Kudus dan menolak Roh Kudus justru orang-orang anak-anak Tuhan. Kalau orang-orang di luar Kristen ya memang nggak kenal, ya. Roh Kudus itu seperti apa ya pokoknya Yesus saja Tuhannya. Orang Kristen ya Yesus. Aku nggak setuju sama Yesus, ya sudah. Nggak perlulah itu masuknya di luar jalur. Tetapi justru anak-anak Tuhan yang seringkali mendukakan Roh Kudus. Sudah ditegur Roh Kudus, sudah diingatkan Roh Kudus, sudah engkau begini begitu tetap dilakukan. Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Roh Kudus itu adanya di dalam hati. Dan Roh Kudus itulah yang selalu mengingatkan kita akan dosa.
mengingatkan kita akan dosa. Itulah namanya, mengapa namanya Roh Kudus disebut penolong. Amin. Ya, jadi dia menyertai kita itu ada tujuannya, Pak. Jangan ke situ, salah. Ya. Jangan ambil itu, Pak, salah, Pak. Pak, ampuni, Pak. Ya. Pak, ya. Atau Bu, hormati suamimu, Bu. Kasihi anak-anakmu, Pak. Nah, itulah disitulah yang kadang-kadang kita tidak mau mendengarkan suara Roh Kudus. Kita pikir itu nah itu ya. Kita di titik itu bahwa kita menolak penyertaan Roh Kudus. Nah, itu bahayanya bahwa kita justru nanti ditolak oleh Tuhan. Bukan gara-gara menolak Yesus, tetapi karena menolak Roh Kudus selalu mengingatkan. Kita deny, kita sudahlah, nggak apa-apa, ya kan, nggak apa-apa. Kemarin kita ngobrol di sini ya, waktu habis vaksin, ternyata obrolannya lumayan lama gitu ya. Dan kita ngobrol begitu banyak tentang bagaimana orang itu di dalam Tuhan dan orang apakah ternyata manusia itu keluar dari Taman Eden itu karena keinginannya sendiri gitu ya, apa karena memang diusir sama Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi ternyata di sana clue-nya adalah ternyata kita adalah memilih untuk mengikuti keinginan kita sendiri, ya. Mengikuti keinginan kita dibanding dengan firman Tuhan. Jadi orang yang jatuh adalah orang yang pernah di atas. Orang yang disebut nggak mengenal Tuhan itu nggak dihitung sama Tuhan, ya, karena dia kenal pun enggak. Ngapain diusir dari Taman Eden? Tetapi seorang yang sudah tahu kebenaran tetapi tidak melakukannya, itu yang paling menyedihkan. Jadi jangan sampai kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi di gereja kita Yerusalem Baru ini dengan visi bahwa kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus yang kedua. Berarti kita harus menjadi pribadi-pribadi yang benar-benar siap kapanpun dipanggil Tuhan, amin. Amin, gitu. Kapanpun kita hari ini mau besok mau kapan saja, kita harus siap dipanggil Tuhan. Kita harus siap untuk kedatangan Tuhan yang kedua, gitu ya. Kita nggak perlu tahu hari dan kapannya Tuhan mau datang, nggak usah. Kan kita sudah bahas juga kemarin ya. Tetapi yang penting kita sendiri dalam hidup kita, Tuhan, Engkau sudah memimpin aku, Roh Kudus sudah menyertai aku, maka pimpin aku Tuhan. Ini adalah sebuah komitmen dan kita sebagai anak-anak Allah, clue-nya Tuhan, aku mau lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Aku nggak bisa melakukan tanpa Tuhan. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Ini saja dan saya tutup sedikit bahwa ada satu hukum yang dibawa Tuhan, yang Tuhan Yesus, dan di sana dasar dari semua hukum-hukum yang ditulis di Alkitab, yaitu hukum kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, seperti dirimu sendiri. Kalau kita nggak suka diejek, ya nggak usah ngejek. Kalau kita nggak suka orang ngomong kasar, ya nggak usah ngomong kasar. Nah itu. Lalu yang hukum yang kedua adalah kasihlah. Yang pertama itu yang kedua. Yang pertama adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, segenap jiwa dan segenap kekuatan. Gitu. Itulah hukum yang pertama dan
yang terutama. Dan dari kedua hukum inilah menjadi dasar hukum-hukum yang lain. Jadi hukum Taurat itu yang 10 tadi tanpa kasih ini nggak mungkin bisa dibuat, nggak mungkin bisa melakukan. Gitu. Ya, nggak mungkin lah kita bisa bikin semuanya tanpa kasih. Tapi kalau dengan kasih, aku harus bikin itu, sekalipun aku harus sakit. Sekalipun aku harus susah payah, aku mau bikin. Karena apa? Kenapa Pak? Karena aku sayang sama Tuhan. Nah itu. Kok jauh-jauh dari Cisayan ke sini ngapain sih? Jauh-jauh doa, aku jauh-jauh. Tapi itu bukti kan? Kasih. Nah, tindakan itu adalah seperti kalau ada lampu, ada sinar. Tindakan adalah cerminan dari hati. Puji nama Tuhan. Jadi itulah firman Tuhan hari ini. Ya, jadi mari kita rindukan Roh Kudus sebagai penolong dalam kehidupan kita. Tetapi sebelum kita minta, yakinkan diri kita bahwa Tuhan, aku sayang sama Engkau, aku mengasihimu Tuhan. Dan karena aku mengasihimu Tuhan, aku ingin dipenuhi Roh Kudus supaya aku mau dengar Kau terus berbicara. Gitu. Amin. Mari kita serahkan kepada pemimpin pujian. Saya percaya kita semua di sini mengasihi Tuhan. Amin, amin, haleluya. Itu kita perlu Roh Kudus supaya kita mengasihi Tuhan. Kita sanggup melakukan perintah-perintah ya Roh Kudus yang bisa memberikan kita kekuatan untuk bisa melakukan kehendak Bapa di surga. Haleluya. Kita angkat pujian, berhembuslah Roh Kudus di tempat. Haleluya. Kami Tuhan umat-Mu, kami rindu memulihkan gereja kami di akhir zaman Tuhan. Hati kami, hati kami dengan Roh Kudus. Berembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman.
Tuhan.